Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Seru, semakin seru. Mbak Yeni Wahid bertemu dengan Prabowo Subianto. Bersalaman dengan erat. Kita coba dengarkan cuplikan press release-nya ya. Apa ini? Kode apa lagi nih? Kita coba dengarkan ya. Kita terima kasih. Saya mau ada satu tambahan Mas Bo. Monggo. Very quickly ya. Monggo. Kenapa kita butuh figur seperti Prabowo? Ya. Karena saya percaya setiap zaman membutuhkan pemimpinnya. Nah, zaman mulai dari Bung Karno pada waktu itu transisi kemerdekaan, kita butuh pemimpin revolusioner. Lalu Pak Harto, kita butuh pemimpin yang membangun pasca kemerdekaan. Pak Habibie, beliau memberikan imajinasi tentang negara yang berbasis teknologi. Gus Dur memberikan fondasi tentang demokrasi dan kesetaraan untuk semua, keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia. Bu Mega kemudian mengedepankan populisme dalam kebijakan pemerintahan beliau. Nah, Pak SBY kembali memberikan stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan memberikan contoh bagaimana Jenderal TNI bisa ikut dalam kontestasi demokrasi. Kemudian Pak Jokowi ini memulai take off untuk industrialisasi. Nah, pemimpin kedepannya harus meneruskan program-program dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita ke depan dalam kerangka geopolitik, dinamika geopolitik yang sedang berkembang saat ini adalah bahwa ada ketegangan-ketegangan di wilayah kita. Letak Indonesia ya yang dekat dengan negara-negara yang punya potensi pertikaian tinggi. Contohnya akan ada ketegangan-ketegangan ke depan ini menurut saya Pak Prabowo tidak bisa dihindari. Mungkin saja ada potensi ketegangan misalnya terjadi di Taiwan Strait. Ya. Kalau itu terjadi ketika ada negara yang melakukan move di sana secara navigasional, itu kemudian akan berdampak kepada pasokan rantai global. Nah, pasti dampaknya ke kita karena letak geografis kita di tengah-tengah negara yang tergabung dalam anggota kuat. India, Jepang, Australia, Amerika. Nah, pemimpin yang akan memimpin Indonesia ke depan harus mengerti dinamika geopolitik. Orang yang harus punya kemampuan strategic thinking. Nah, saya rasa orang seperti Pak Prabowo ini punya kemampuan seperti itu, maka wajib bagi saya sebagai representasi dari kelompok Gus Dur untuk berkomunikasi intens dengan Pak Prabowo, dengan Mas Bowo, untuk mendengarkan kebijakan-kebijakan beliau, dan memberikan aspirasi kita tentang bentuk negara ke depan harus seperti apa. Itu kira-kira. Saya kira demikian ya, kita lihat pemikiran Mbak Yeni bahwasanya sangat tepat ya. Nanti ada hal yang penting yang mari kita diskusikan sama-sama ya. Kita dengarkan, lanjutkan dulu. Intinya kita bekerja sama untuk kebaikan rakyat. Saya kira itu ya. Mbak Yeni. Sebentar Mbak. Apakah jadi dukungan Mbak Yeni kepada Pak Prabowo karena tadi komunikasi ya apakah Ya tadi kan saya selalu kalau Anda perhatikan bahwa yang paling penting adalah kerjasama, kerukunan, kerjasama. Tentunya semakin dekat, semakin eksplisit, semakin bagus. Tapi kerjasama itu istilahnya kita bangun supaya nanti sesuai dengan waktu yang tepat. Ya, tidak ada masalah. Yang penting komunikasi yang baik. Saya kira itu. Ya. Saya jawab satu aja. Saya komentar ya. Bahwa banyak sekali KKNU yang punya simpati besar terhadap Pak Prabowo.
Bayang sedikit kemarin Bayang sudah singgung kalau pertemuan dengan Pak Prabowo ini akan dilakukan dengan tanggal baik dan mengingat besok sudah ulang tahun sebenarnya Pak Prabowo pada kesempatan yang salah. Dan apakah memang Bayang ini sudah menentukan bahwasanya hari ini sebagai tanggal baik, dan kedua Gus Irfan Yusuf waktu Gerindra juga pernah mengatakan dalam terhadap peramalan disebut pada saat beliau yaitu Pak Prabowo akan menjadi presiden 2024 tahun, dan Bayang ini bagaimana? Saya dari awal ya selalu mengatakan bahwa ketika membuat keputusan itu akan memakai pertimbangan rasional dan spiritual. Salah satu pertimbangan spiritualnya adalah harus ke makam Bapak. Nah, kebetulan saya belum sempat ke sana ini. Jadi dari sisi pertimbangan spiritual memang saya harus melalui itu dulu. Tapi secara rasional ya berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo ini punya visi yang sangat luar biasa. Bagi kami Pak Prabowo ini top list. Ya. Jadi prioritas paling utama karena ada kesamaan visi. Jadi secara rasional itu mungkin kita sudah bisa punya kesamaan. Tinggal menapaki mekanisme spiritual dulu. Pak Prabowo 52% dari Indonesia dan suaranya itu adalah militan. Itu Gus Irfan apakah Mbak Yeni yang notabene adalah NU berkotan terhadap dia adalah institusi sedang Anda itu mendukung bagaimana Pak Prabowo? Saya jawab ya Mas. Mari kita memberikan kebebasan kepada calon presiden untuk menyusun untuk menggait pasangan yang paling baik untuk beliau ke depan, dan kemudian juga memastikan tim yang akan membantu beliau akan seperti apa. Jadi saya rasa diberikan kebebasan dan ini masih panjang sekali prosesnya. Jadi saya justru mendoakan agar Mas Bowo bisa terbebas dari tekanan macam-macam. Bapak info terakhir, mungkin dari tadi kita melihat Bapak agak sedikit berkaca-kaca. Apa sih Pak sebenarnya yang dirasakan? Apakah ada satu momentum yang dirindukan mungkin dari Bapak Gus Dur ataupun seperti apa Pak? Kaca-kaca. Kilau. Mungkin ada momen haru yang mungkin diingat Bapak itu. Ya saya merasa dekat sama Gus Dur ya. Kadang-kadang waktu itu yang saya kenal Gus Dur itu pemikirannya jauh ke depan. Kita sendiri kadang-kadang tidak mengerti apa maksud Gus Dur ya. Jadi beliau begitu toleran ya. Beliau banyak ucapan-ucapan beliau pada saat itu 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu ya di luar yang kita bisa tangkap ya kan. Beliau berani melakukan pendekatan kemana-mana, begitu toleran sama semua agama, semua ras, semua kelompok etnis. Jadi saya lihat 30 tahun kemudian baru kita sadar, oh memang begitu yang kita butuh, pemimpin-pemimpin seperti itu. Dan kalau saya keliling dunia, yang sangat dikenang di mana-mana adalah antara lain ya Gus Dur. Walaupun beliau presiden hanya sebentar, tapi ya dikenang karena itu toleransinya. Ya, beliau pemimpin umat Islam, tapi selalu welcome, selalu membangun komunikasi sama semua pihak. Jadi ini yang sangat menarik. Jadi saya terkesan dengan contoh dan leadership beliau. Tadi kan disampaikan Pak Salim bahkan satu visi pandangan disampaikan tadi Mbak Yeni sampaikan Pak Prabowo ini masuk dalam top list gitu. Kalau Mbak Yeni sendiri masuk dalam top list cawapresnya Pak Prabowo nggak Pak? Silakan. Kita akan, kan saya sekarang masuk dalam suatu tim ya, suatu koalisi. Di situ kadang-kadang ada yang masuk, ada yang keluar ya. Nggak ada masalah. Kayak lu nggak tahu aja. Saya cuma mau bilang ya, saya memang lama dalam membuat keputusan, tapi sekali buat keputusan saya setia. Jadi
Saya katakan di mana-mana, adat kita, budaya kita adalah musyawarah. Jadi saya tentunya dengan kawan-kawan dari tim saya, koalisi akan terus musyawarah, kita akan cari yang terbaik, ya, dalam kondisi tertentu, menurut visi realita, ya, bukan visi kesukaan. Saya selalu bicara kepada rekan-rekan saya, kepada adik-adik saya, kalau kita sudah bertekad memilih jalan hidup berbakti kepada negara dan bangsa, perasaan pribadi, suka tidak suka pribadi, keinginan pribadi harus kita kalahkan. Jadi kita, ya kan, kita benar-benar kita cari yang terbaik untuk rakyat kita. Kita harus hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kekayaan bangsa negara kita harus kita kelola untuk rakyat kita. Fokusnya itu. Jadi tadi yang disebut, semua yang telah dibangun, apa yang sudah rintis oleh pendahulu-pendahulu kita, yang terakhir tentunya yang sekarang ini yang sudah dirintis oleh Presiden Joko Widodo, kita jaga, kita perbaiki, kita tambah, kita lanjutkan, dan kita kalau perlu kita cari apa itu dorongan untuk bisa lebih cepat. Kita harus kejar kesejahteraan, kemakmuran bukan hadiah dari langit, harus kita kejar. Karunia yang besar oleh Tuhan sudah ada, kita harus kejar. Jadi itu fokus, itu cara saya, dan saya yakin ini yang masuk akal. Ini adalah rasional tadi disebut. Kita ingin buat sesuatu yang rasional untuk rakyat, kerjasama. Jadi yang dinamika itu kita hadapi dan kita selesaikan dengan baik. Saya kira itu. Terima kasih. Sebentar, saya jawab. Terakhir ya, saya mau Mas, saya terakhir ya. Untuk baca wapres Pak Prabowo, saya berharap bahwa itu nanti menjadi representasi anak muda. Karena kita butuh itu, anak-anak muda terwakili suaranya. Dan kita harapkan Pak Prabowo, siapapun cawapres yang dipilih bisa mewakili anak muda. Cocok nggak Mas Bowo? Cocok nggak Mas Bowo? Cocok. Iya. Kriteria dulu, perkara nanti garis tangannya siapa yang jadi itu lain urusan. Kriteria dulu bahwa harus mewakili anak muda. Gibran muda, banyak yang muda. Kalian ada yang daftar? Oke. Terima kasih. Ritual Kamil, oke. Kayaknya kita harus segera. Oke. Terima kasih. Ini upaya melawan Caimin apa ya? Memang cocok kalau misalnya kemudian Mbak Yeni maju. Jadi posisinya memang kedua capres itu, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto, itu sangat membutuhkan dari basis NU. Itu fakta. Karena mereka itu yang keduanya itu Anies ataupun Prabowo kuatnya di basis mereka di seberang sana. Maka keduanya mengambil dari NU. Caimin salah satu orang yang dibayangkan bisa mengambil ceruk dari Nahdlatul Ulama. Kemudian kalau Mbak Yeni juga diambil, membayangkan ngambil dari ceruk Nahdlatul Ulama. Karena yang kedua ini yang butuh banget. Kedua ini, sementara Ganjar Pranowo istrinya sudah NU. Istri beliau itu anak kiai. Udah jelas-jelas NU-nya luar biasa. Jadi kalau saya untuk sekarang saya nih, 3 orang ini ada alasan saya untuk memilih. Alasan saya memilih Anies misal,
karena ada Caimin senior saya. Alasan memilih Prabowo Subianto karena ada keluarga Gus Dur. Misal kalau kemudian nanti pada akhirnya bersama Mbak Yeni ya, yang sangat menjaga ideologi yang luar biasa. Kalau saya memilih Ganjar, jelas-jelas kok ideologinya segala macamnya NU banget. Jadi pada akhirnya ketiga orang ini saya punya alasan untuk memilihnya. Nah, tinggal nanti kemudian verifikasi mana yang lebih dibutuhkan, mana yang lebih tidak akan hanya saat datangnya membutuhkan. Dan itu tinggal verifikasinya. Luar biasa nih kalau Mbak Yeni benar-benar jadi dengan Prabowo Subianto. Dan senangnya saya di Pilpres sekarang, mereka kelompok kanan itu kalang kabut, bingung mau pilih siapa. Mau pilih Anies, ada Caimin. Mau pilih Prabowo, mau ke Prabowo, datang ke Prabowo, melakukan kontrak politik dengan Prabowo, ada Mbak Yeni, apalagi dengan Mbak Yeni. Salah satu yang kemudian dipertimbangkan adalah kemudian urusan ideologi. Kalau ke Anies dengan Caimin dengan PKB-nya, entah garisnya ideologi atau bukan. Kalau Gus Dur jelas ideologi yang kemudian menjadi tekanan luar biasa, pertimbangan luar biasa, dan mereka pasti akan tidak nyaman mendukung orang yang di dalamnya ada orang-orang punya ideologi seperti Gus Dur. Kepada Ganjar apalagi bingung, mumet. Jadi kayaknya mereka di Pilpres sekarang absen menjadi oposisi. Tapi nggak tahu, kita lihat kalau lebih dekatnya nih pertimbangan sekarang ke Anies, Prabowo atau ke Ganjar. Kalau di Prabowo ada Mbak Yeni, saya yakin gak bakalan Prabowo, tapi akan kembali ke Anies. Tapi kalau di sana nggak ada Mbak Yeni, nggak ada keluarga Gus Dur, berpotensi ke Prabowo. Ke Ganjar enggak lah. Antara kedua itu masih pertimbangan. Dan keduanya ada bentengnya. Di Anies ada benteng PKB, di Prabowo ada benteng Mbak Yeni, keluarga Gus Dur. Pemenangnya adalah Pilpres 2024 kelompok nasionalis religius. Itu yang penting ya, siapapun aja yang jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.